Hidup panennya kira-kira berapa persen? Rata-rata yang saya dampingin ya 90-100%. Masa? Betul. Waduh, oh iya? Iya, betul. Tingkat kematiannya rendah ya? Sangat rendah. Aduh, enak kali ini nyantai di pantai nih, Bob. Wah, Pantai di pantai. mantap kali ya ini. Hei, hotel itu gundukan tanah itu semua di mana? Wah, bukan pantai nih, coy. Awak udah setel kacamata ini tadi ada lihat. Lihat-lihat tahu, lihat bikini. Iya. Bikini bottom. SpongeBob. Son. Lama kita nggak bikin video peternakan ini. Itulah, Bob. Kenapa? Gara-gara pengaruh PPKM. PPKM tuh ya berimbas sama, ya tahu sendiri, makin tipis, Bob. Kalau PPKM nggak boleh keluar nggak masalah. Begitu keluar uang tol pun nggak dapat. Tapi kau tengok ini Son, ini sini, Ya, sini, ya, ya. sini kau. Memang sekalinya kita keluar Nah. tau kok. Nah. Ini tuh, ini tambak udang. Tambah udang ya. Kau tahu nggak gimana cara memelihara udang budidayanya? Budidaya ya. Udang apa ini, Bob? Udang Karena ada juga, ada udang di balik bakwan. Ini nggak ada hubungan ya? ada udangnya, cuman bakwannya belum kita bikin. Jadi di bakwan itu bukan dari sini ya? Bukan. Oh, Jadi bukan, di ya. bakwan itu ada udang yang Lain lah ya, Bob. yang lain lah. Nggak Nanti- perlu lah kita bicarakan itu. Ya. Nanti tersinggung dia ya kan. Ini besar sampai sana ini. Son. Besar, luas banget ya. Luar biasa nih. Ini sampai ke pantai, sampai ke laut, semua banyak udang. Begitu ya? Iya, cuman tidak ditambahkan yang di Nah, sana. Itu iya. udang. Ini udang dibudidayakan di laut. ya? Ini dibudidayakan. Emang dibuat khusus untuk menghasilkan tentunya mendapat keuntungan ya, Bob ya? Betul. Iya, Nah, iya. gimana caranya? Nah, Kita tanya nanti sama ahlinya. Ini ada orang ada ya, Bob ya? yang selalu mendampingi orang yang menuju pelaminan. Ini ngomong-ngomong kau atau tambak, Bob, pendampingannya, Bob? Kau tahu otak udang? Tahu lah, kayak kau inilah. Tapi yang ini otaknya pintar. Ya. Ini mungkin salah satu inspirasi juga bagi orang-orang yang punya duit di Jakarta ya, Bob ya? Ya, siapa tahu mau bisnis udang. Nah, Udang mana nih katanya? Iya kan? Bapak. Udang mana nih? Udahlah, biar kupanggil dulu orang ya. Ini ngapain? Kopi. Kupanggil dulu orang ya. Dalam dia. Ayo kita jumpai dia. Oke, kita jumpain. Nah, ini ada Mas Ihwan. Ya, betul. Mas Ihwan ini dari mana, Mas? Pekerjaannya? Saya dari CP. Tugasnya mendampingi petambak-petambak udang di area saya. Kebetulan saya di Probolinggo, Jawa Timur. Area saya. CPP ya, CP Prima ya. CP Iya, Prima. iya. CP Prima apa, Sam? CP Prima itu merupakan market leader di sektor pakan aquaculture di Indonesia, Bob. Oh, Betul sekali. Iya. Jadi pendampingannya kalau kita ini kan orang urban. Iya. Enggak, tidak pernah diperkenalkan mengenai cara berbisnis udang. Udang, betul. Nah, betul. ini udang apa, Mas yang dipelihara? Ini yang budidaya. dipelihara udang fanami. Fanami. Udang putih. Kalau orang tahun apa ya, orang yang 90-an tuh nyebutnya udang putih. Itu Tapi namanya udang fanami. itu kalau di pasaran kita lihatnya yang udang yang gimana itu? Kalau di pasaran udangnya warnanya putih, Pak. Jadi kalau yang terkenal di Indonesia itu ada dua biasanya. Ya. Udang fanami ini sama udang windu atau monodon. iya. Udang windu itu yang gede-gede warnanya hitam. Oh, iya. Nah, kalau fanami ini warnanya putih. Yang Gitu. paling banyak beredar di Indonesia adalah Udang fanami ini. Fanami ya? Iya. Udang fanami. Untuk Nah. dikonsumsi di rumah tangga juga biasanya udang fanami. Udang fanami kebanyakan sekarang. Oh gitu ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel vlogger peternakan Indonesia. Jadi Mas Iwan ini kan membimbing ya. Iya, Membina. membimbing, mendampingi, membina gitu. Awalnya dari mana, Mas? Kalau saya mau membuat ini bicaranya Usaha apa? tambak, Budidaya, budidaya. tambak atau apa?
omongannya? Tambak udang. Tambak Budidaya, udang, ya. tambak udang. Tapi ini air asin ya? Air asin ini dari laut. Ini air asin ini. Betul. Terus air gimana asin. Mas? Awalnya gimana? Bisa dijelaskan Mas? Awalnya kalau misalkan Mas Bob ini sebagai investor ya, Iya. punya lahan, mau pendampingan sama kita gitu ya. Mas Iwan, Ah. aku tuh punya lahan di daerah Probolinggo. Wah, siap. Nggak kepake. Iya. Oh iya. Deket-deket sama pantai. Wah, aduh, cocok. asik. Berapa Nah. hektar kira-kira bagusnya? Nah, gitu. Yang saya lakukan pertama, saya pasti ngunjungi Mas Ibob dulu tempatnya. Ya. Maksudnya lihat luasnya seberapa, Ya. kondisi kolamnya seperti apa, sumbernya air lautnya seperti apa. Itu semua kita survei. Jadi harus Layak ini atau harus enggak? di pantai langsung ke laut atau air laut yang ditahan untuk menjadi tambak gitu. Ini langsung ke laut, ada pompanya. Oh, ada pompanya. Ada Oh. pompanya. Nah, Pompa Mas, lautnya narik ke laut. mau Apa, tanya, narik laut ke Minimal kolam. kita punya lahan jarak dari bibir laut ke lokasi kita berapa Mas? Yang ideal ya? Idealnya kalau menurut hukum ya Ha, KKP itu 100 meter di bibir laut. bibir pantai. Bibir Betul. pantai? Iya, jangan terlalu mepet. Oh gitu. Iya. 100 meter ya? Iya, kalau nggak salah aturannya seperti itu. Oh gitu. sekarang. Jadi ini nanti kita menginformasikan buat teman-teman juga, mana tahu ada di mana aja wilayah seluruh Indonesia yang pengen mencoba bibit. Kalau punya lahan sekitar 100 meter sudah bisa ya? Iya, Nah, 100 meter dari bibir ya. Bibir, Pak. Paling enggak berapa luasnya, Mas? Luasnya macam-macam. Kebetulan saya mendampingi yang di tempat kita ini Iya. 2,7 hektar kolam Nah. budidayanya. Tapi saya juga ada yang sekelasnya tambak rakyat ya. Iya. Tambak rakyat itu di bawah 1 hektar juga ada. Bisa ya? Bisa. Nah, untuk Asalkan sumbernya dari air laut. air laut. Nah, Soalnya untuk udang faname. 1 hektar itu budidaya udang bisa menghasilkan nggak? Sangat ideal dan sangat menghasilkan. Oh, Iya. 1 hektar rata-rata ya. 20 ton hasilnya. Rata-rata. Bahkan bisa lebih. Ada yang pernah mencapai 25 ton sampai 30 ton juga pernah 1 hektarnya. Idealnya 1 meter kalau sekelas intensif seperti ini ya. Ya, ini disebut 1 intensif meternya, ya? iya, karena ada kincir dan lain-lainnya. Ini 1 meternya 100 ekor per meter persegi. 100 ekor per meter persegi. Betul. Aku tak matematikain aja. Ah, Mas. siap. Hidupnya itu hidup panennya kira-kira berapa persen? Rata-rata yang saya dampingin ya 90 sampai 100%. Mosok? Betul. Waduh, Oh iya. Iya, betul. Tingkat kematiannya rendah ya? Sangat rendah. Enak ya, 100%. karena kembali lagi Bob, ada pendampingan dari tim CPP. CP. Coba 90%. Kalau yang nggak pakai pendampingan rata-rata gitu. Rakyat Wah, bahkan tambak rakyat pun rata-rata 100%. serius? Oh, bisa. Udang faname Iya, kita menggunakan benur dari CP. Oh, Salah satunya iya, iya, itu. satu. Oh, tergantung jadi dari benur- bibitnya ya. Kualitasnya sudah kualitasnya unggul ya. sebelum didistribusikan ke tambak itu ada quality controlnya, layak atau enggak. Kalau enggak layak enggak dirilis ke kolam Oh. gitu, Mas. Jadi ini Oke. penting Bob. Penting. Pemilihan benur unggul ini Kualitas. sangat penting Betul. untuk memaksimalkan ya hasil Memaksimalkan panen ya. produksinya, Iya, betul. iya, iya. Oke, sekarang berapa kira-kira kalau nabur per meter persegi itu modal 100 ekor kan? 100 ekor. Itu modal berapa kira-kira? 1 ekornya itu Rp50. 50 rupiah? Rp50 per ekor. rupiah per ekor berarti kalau 100 itu 50.000. 50 kali 100 50.000. Iya. 50 5.000. 5.000. 100. Iya, 100. Per meter persegi itu 5.000. 5.000. Modal Kalau awal. dengan kepadatan 100. Berapa panennya Nah. berapa lama? Panennya rata-rata 120 hari. 120 120 hari. Tapi enaknya kalau Ah. udang 60 hari sudah laku dijual. Mosok? Oh, gitu. Oh, iya. Sudah siap-siap ini penangkap ini. Udah siap-siap, udah bisa dipanen, namanya parsial. Parsial. Nah, Oh, iya. mengambil sebagian, panen Penjarangan, Bo. sebagian, Penjarangan. dijala biasanya. Gitu, Tapi enaknya. juga tetap dengan harga yang di atas HPP dong. Oh pasti, Iya. pasti. Oh, gitu. Sekarang gini lah. Sekarang Kalau- itu size 100-nya itu harganya 53.000 53.000 per kilo. itu berjalan Size 100 itu 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan udah size Mas, 100. sama pakannya Hmm. di dalam baik itu panen parsial atau sepenuhnya itu persentase untuk harga pakannya berapa? Jadi kan kita ya Ya. kan lahan dulu, habis itu kan Lahan, beli listrik, bibit, Ya. listrik, Operasional lah. operasional. Iya. Heeh. Kira-kira Kira-kira aja misalnya Iya. Kira-kira dari naik HPP berapa persen gitu dari HPP? misalnya 70%, 60%,
pakan itu separuhnya. 50%. Separuh biaya produksi Separuh semuanya. biaya produksi Oh, semuanya. gitu ya. 50%. Oh gitu berarti. 50% harga pakannya. Hmm, Berarti kalau misalkan panennya itu bisa 53.000. Ya, harganya. Nah, asumsi ya, kita harga panennya 50.000. 53.000. itu kalau 60 hari, kalau 120 hari harganya sudah 100.000. Berarti makin lama Makin disimpan, lama, iya, betul. dipelihara, harganya makin jos. Bos. Makin mahal. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel vlogger peternakan Indonesia biar nambah ilmu. Gampangannya, seluruh biaya produksi, listrik, pupuk, Iya. pakan, itu per kilo udang itu 50.000. Itu udah besar nilainya. Saya tarik paling besar Oh aja. iya. Per kilo ya, Bahkan per bisa kilo kurang. udang. Biayanya Panennya, 50.000. Kalau panennya Selisih 3.000. ini karena parsial pertama, tapi nanti semakin lama harganya bisa sampai 100.000. Yang Mas Iwan bilang itu adalah untuk 4 bulan berarti ya. Betul, 4 bulan. Oh, ya Tapi berarti 60 hari lebih- lumayan. Lebih 50%, 100% loh untungnya kalau kayak gitu. Oh, iya. Iya. Rata-rata ya, kalau di rata-rata per kilo udang itu untungnya 20 sampai 30.000 marginnya per kilo. Per kilo. Nah, Dengan angka hidup itu hampir 100%. Hampir 100%. Nah, ini emang sangat menjanjikan, Bob. Iya. Untuk Nah, kita hitung aja untuk ini bisnis berapa hitung aja. berapa hektar ini jadi kali Misalkan berapa meter, kan? misalkan ini 2 hektar. 1 hektarnya saya bilang tadi rata-rata 20 sampai 25 5 ton. ton. Anggap aja 25 ton. Berarti hasilnya ini 2 hektar ini 50 ton panennya total dari umur Kali 20.000. parsial sama akhir tadi. Kali 20 atau 30.000 lah. Keuntungan. Keuntungan Ya, kali bersih. 20.000 Nah, lah. 20.000 itu udah berapa sih? Untuk dalam pemeliharaan sendiri sehari-hari ribet atau enggak sih, Mas? Kalau ribet sebenarnya enggak, tapi kita harus standby di sini. Oh gitu. Karena yang kita pelihara ini barang mahal, Pak. Ya, iya ya, kan. ya, Jadi ya. tiap hari kita harus standby di sini, jangan ditinggal. Nah, Ancamannya apa? ancamannya yang pertama, karena ini barang hidup, ya kita harus mantau tiap hari lah. Yang kedua, ini listrik ancamannya. Oh, Nah, iya, kita iya, kan iya. menggunakan kincir, menggunakan pompa. Kalau listrik padam, kita harus siap-siap genset nyala. Jadi Oh, kita iya, harus iya. punya genset. Kalau Loh, ditambah ini udang, bukan sekarang genset jadi. semua, ini Ini listrik Listrik PLN, ya? semua. PLN. Sehari-hari yang dipantau sebenarnya hal-hal yang listrik, Listrik. baru untuk Mantau. airnya sendiri, kekeruhan airnya sendiri. Sebenarnya lebih kita pantau ke karyawannya. Jadi Karyawan, tiap ya. kolam ini ada penanggung jawab 1 orang anak kolam. Ibaratnya kita nyebutnya anak kolam. Anak kolam, ya. Satu kolam ada 1 orang yang bertanggung jawab di situ. Ngasih pakan, ngasih obat-obatan, mantau airnya. Tapi Iya, di atas anak kolam ada yang mengkoordinir lagi namanya teknisi. Nah, teknisi kebetulan dari tim saya nih. CP. CP. Iya. Jadi saya koordinasinya sama teknisi. Nah, nanti yang mengendalikan anak kolam tadi itu teknisinya. Jadi kita jalan bareng, Pak. Iya, Seperti iya, itu. iya, iya. Jadi kalau harian Hmm. yang sangat perlu kalau misalkan kandang close house nih, kalau misalkan kita ngomongin ayam nih, Ayam. kan tekanan anginnya, Udara, misalkan kayak gitu, uh-uh. udaranya. Nah, kalau ini apa teknisnya yang perlu diperhatikan di dalam kolam? Apakah pH-nya harus seimbang? Kadar apanya? oksigennya mungkin. Probiotiknya mungkin. Oke, yang pertama tadi yang perlu kita perhatikan kualitas air. Ada harian dan mingguan. Harian tadi yang saya jelaskan ada pH, kecerahan. Kemudian ada lagi kalau malam hari cek DO, DO apa ya? oksigennya, Oksigen. dissolved oksigen, Ya, ya. oksigen yang terlarut. Itu Terlarut. ceknya malam hari. Kemudian kalau mingguan, kita kebetulan dari CP ini ada lab, Pak, lab terpusat. Jadi tiap minggu teman-teman dari Tambak ini ngirim ke lab pusat. Di sini lab Python kebetulan. Nah. Jadi cek mingguannya itu ada cek vibrio, jumlah plankton, NH4, tom, macam-macam. Semuanya Nah, komplit. berarti Cek. kalau orang-orang yang ingin join dalam bisnis ini ke tim CPP, Iya. semua itu bisa dibantu ya untuk Semua. pengecekan di labnya CPP bisa ya. dibantu. Sirkulasi air Bisa, gimana yang dibutuhin? Ganti airnya tiap hari. Wah. Nah, Perjalanan standar airnya kita gini. Untuk ganti airnya standar kita itu 3 meter kubik per kilo pakan. 3 meter kubik per kilo pakan. Jadi misalkan di kolam ini pakannya 100 kilo, ganti airnya berarti 300 meter kubik. Oh, gitu. Taunya dari mana? Nah, dari mana, Mas? Taunya dari mana?
kita ini yang pertama kita ada tandon Pak di sini. Jadi nggak cuma kolam budidaya, kita wajib ada tandon. Minimal 2 tandon Nah, treatment. tandon itu apa Mas? Bisa dijelasin Mas? Oke. Jadi Pisang. pisang tandon. Kita nggak perlu ngelucu, tahu nggak kenapa? Ini udah lucu. Kayak tandon. Ada bulu. Ada bulu. Pakai kacamata. Kasih tahu. Kacamata lagi. Tetap kelihatan ya? Tetap kelihatan orang itu. Tandon. Nah, ini yang paling penting. Air Apa laut aja? di sini nih sangat keruh, campur sama lumpur. Jadi yang pertama, kita harus punya tandon pengendapan. Buat labirin, jadi pompa laut masuk, nanti dia akan berjalan Liku-liku ya? Liku-liku. Fungsinya untuk mengendapkan lumpur. Yang kedua, setelah pengendapan, Ya. nanti ada 2 tandon treatment. Jadi dari tandon pengendapan didistribusikan ke tandon treatment, Ya. kemudian dikaporit. Oh. Nah, dikaporit atau Dikaporit klorin juga ya? desinfektan. Iya. Iya. Bob, Untuk biar nggak terlalu hitam. biar Pakai bening. makeup. Kirain kolam renang doang yang dikaporit. Ini Klorin ya, kaporit atau klorin. Oh, gitu. Itu fungsinya untuk membunuh ya bakteri maupun Bakteri, living virus itu biar mati semua. Ya. Untuk dosisnya Jadi 30 ppm. 30 30 standar kita 30 ppm. Oke. Ya. Terus Setelah dikaporit, jangan langsung dirilis ke kolam, jangan langsung didistribusikan ke kolam. Ya. Harus menunggu 36 sampai 40 hari berapa? 2 hari? 48 jam. 3 sampai 40. Jangan lebih dari 3 hari. Oh, gitu. Karena kalau lebih dari 3 hari bahan organiknya tinggi, vibrionya malah bakterinya malah naik. Malah jadi masalah, jadi bumerang untuk kita. Iya. Jadi makanya itu fungsinya ada 2 treatment, 2 tandon treatment. Ya. Itu yang satu ngobat treatment ya, yang satu ngaporit, yang satu siap untuk didistribusikan ke kolam. Jadi tiap hari itu ada air masuk ke Perputarannya kolam. tuh di situ. Betul. Di 2 tandon Minimal itu. 2. Tandon. Tapi luas tandon itu luas per kotak tandon berapa? 30%. 30% dari kolam budidaya. Jadi misalkan ini 2 hektar, berarti 30%-nya berapa? 6.000 lah ya. Iya, sepertiga. 6.000. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan Indonesia karena di sini peternakan jadi bodor. Mas, kalau kita compare-nya dengan broiler lah kalau di peternakan, itu kan harga pasarnya itu fluktuatif banget. Oh, fluktuatif. Kadang peternak itu rugi karena HPP-nya lebih tinggi, apalagi kalau beli dari pabrikan. Lah jujur-jujur aja kan. Betul. Apalagi kalau beli di pabrikan. Betul. Kalau tradisional malah lama Iya, panennya, lama belum panen. tentu bagus kualitasnya. Nah, kalau aquaculture ini gimana Mas? Kalau udang ini Udang. gimana? Nah, udang harganya memang fluktuatif. Naik turun. Tapi HPP-nya pasti biasanya lebih bawah daripada penjualan harga di pasaran. Walaupun seturun-turunnya masih ada selisih. Oh gitu. gitu ya? Sangat Iya, jarang ada. terjadi ya. Karena apa? Karena Ya. udang ini komoditas ekspor. Oh. Ekspor, Pak. Oh gitu. Enaknya di situ. Iya. Nah, sampai saat ini ada nggak pengalaman petambak udang yang kesulitan menjual udangnya? Sampai sejauh ini tidak pernah. Justru malah banyak supplier yang ke pabrik cold storage itu malah nyari barang. Oh gitu ya. Saking susahnya sekarang budidaya udang itu susah. Maksudnya susah itu banyak penyakit. Oh, gitu. Iya. Oh, Makanya. Tapi alhamdulillah di pendampingan CP ini performansnya alhamdulillah luar biasa. Mas, Oh, ada iya. tahu nggak petambak udang ini yang pernah gulung tikar? Beberapa ada. Nah, Berapa ada? itu kenapa Mas gulung tikarnya? Karena itu performanya, maksudnya produksinya menurun bahkan rugi karena penyakit tadi. Sekarang itu susah. Saya jelaskan. Ya memang saya menjelaskan tadi di awal memang kalau itunya mudah. Makanya ini kita pahit-pahitnya. ini. Pahit-pahitnya. Jangan enaknya aja. Iya, Pahit-pahitnya benar. gimana? Kenapa orang gulung tikar itu kenapa? Yang pertama, biaya produksinya ini kan besar. Ya. Ya untungnya memang besar, tapi biaya produksinya kan juga besar. Ibaratnya sekilo tadi saya jelaskan berapa tadi, kurang lebih 50.000. Iya, 50.000. Kan besar. Iya. Berapa ton? Berapa ton udang kan besar gitu kan. Nah, kalau misalkan di umur di bawah 60 hari aja itu udah ada penyakit mati terus udangnya mati terus. Ya rugi, Bos. Sementara udang itu punya nilai ekonomis itu 8 gram. 8 gram itu kurang lebih size-nya 120-an. Butuh berapa bulan? Itu baru nilai ekonomis. 8 gram itu kurang lebih 50-an hari. 50 Nah, hari. kalau di bawah 50 hari sudah ada mati, udah ada kena penyakit, rugi, Bos.
Nah, itu Bob, makanya harus ada pendampingan. Sesignifikan itu ya, pendampingan itu sesignifikan itu ya. Ya, memang seperti itu. Karena kita ngontrolnya, surveinya itu mulai dari awal, benar-benar awal, mulai dari persiapan, mulai dari pengeringan, kelayakan tandonnya seberapa persennya layak atau enggak, itu sedetil itu kita perhatikan. Nah, kalau yang sudah ada pendampingan nih, ada yang pernah merugi nggak gitu? Karena faktor apa gitu? Kalau merugi sih, ya ini saya belum pernah ngalami. Kalau saya nggak tahu, kalau teman-teman yang lain sesama pendamping, saya kurang tahu. Tapi kebetulan di area saya belum pernah sampai merugi, itu belum pernah. Nah, gitu ya. Yang ada malah yang tadinya melihara 1 hektar nambah jadi 2 hektar gitu. Betul. Berkembang ya. Berkembang. Salah satunya ya ini. Oh ya, tambah udang kita di sini nih. Oh gitu. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di Vlogger Peternakan. Menarik itu ya. Menarik itu gitu, seseksi itu bisnis untuk aquaculture ya, Bob, aquaculture di sini. Tapi ini sekali lagi adalah di daerah pesisir. Gitu ya. Yang pertama sumber airnya laut. Sumber air laut. Jangan salah kaprah. Gua punya tanah nih di gunung ya. Bisa, cuman bawa aja air lautnya ke sana. Bawa tangki. Berapa tangki bawa ke sana. Tapi kalau Mas Ikhwan sendiri selain memberikan pendampingan, tertarik nggak untuk setelah kan ini daripada pendampingan, wah saya juga tertarik juga untuk berbisnis ini. Bahaya dia. Enggak. Maksudnya ini cuma tertarik apa enggak? Gitu. Kalau tertarik pasti, siapa yang nggak tertarik? Seperti itu. Tertarik juga ya. Tapi modalnya Bos. Itu dia. Nah, ini informasi yang sangat inspiratif ya, Bob. Ya. Satu lagi nih. Apalagi ada lagi? Kita compare. Ya. Mas Ikhwan pasti pernah bertemu dengan petambak petambak tradisional. Sering, ya kan? sering. Dibanding dengan petambak yang intensif. Betul. Gitu. Di mana kelemahan petambak tradisional ini? Apakah mereka lebih struggle atau enggak? Nah, ini kan kita compare sistemnya. Betul. Kalau petambak tradisional, bedanya yang pertama dari sarana prasarananya. Kalau seperti yang kita lihat ini tambak intensif, modern lah ya. Modern. Kalau tambak tradisional itu yang pertama dasar teorinya. Saya nebar 1 ekor itu berapa, pakannya seberapa, ini kena penyakit atau enggak, mana tahu mereka. Labnya seperti apa, pH-nya tadi, DO-nya seperti apa, enggak tahu Pak. Jadi nggak bisa terkontrol. Seperti itu. Itu sulitnya ya. Sulitnya kalau tambak tradisional itu di situ. Jadi memang kepada teman-teman yang sudah memulai bisnis dan dipercayakan kepada teman-teman tambak tradisional, ya bukannya tidak bisa berhasil bisnisnya, cuman alangkah lebih baiknya di-upgrade untuk teknologinya, betul. Di-upgrade juga untuk pengetahuannya, supaya orang-orang yang dipercayakan itu bisa memaksimalkan potensi dari tambak tersebut gitu ya. Karena apa yang diceritakan tadi itu harus ada dasar teori pemeliharaannya jadinya kan gitu ya. Jangan hanya nyemplungin aja. Gitu. Itu dari video itu katanya bagus, saya cemplungin kok jelek. Dia nggak bisa menerapkan sistem seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berkonsultasi lebih lagi, silakan hubungi manajer kami. Vlogger Peternakan Indonesia. Nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut mengenai kalau berminat untuk berbisnis tambak udang ini. Hai guys, saya Indra Binowo. Jangan lupa subscribe Vlogger Peternakan Indonesia. Subscribe. Terima kasih banyak Mas Ikhwan, sukses selalu untuk pendampingannya, sukses selalu untuk yang didampingi, dan sukses selalu untuk CP Prima. Terima kasih. Ibob, Sony, Sarjana Peternakan, maju terus. Peternakan Indonesia. Pantang mundur.